Halo teman-teman, Sobat Digital Printing SkyJet Indonesia. Nah, kali ini kita lagi berada di Blitar, tepatnya di Mitra Setia Digital Printing, salah satu customer dari tinta SkyJet. Kita bakal kulik soal pengalaman beliau, owner dari Mitra Setia Digital Printing, tentang bagaimana produksinya, hasil SkyJet, dan tentunya after sales dari SkyJet itu sendiri. Ingin tahu lebih lengkapnya? Yuk langsung aja. Halo teman-teman, sekarang kita langsung ketemu sama owner dari Mitra Setia Digital Printing. Kali ini kita bakal tanya-tanya lebih lanjut soal gimana sih pengalaman beliaunya dalam menggunakan produk dari SkyJet. Kenalin dulu ya, dengan siapa Pak? Denny Masian, ya, Pak Denny, lokasi di Blitar Pak ya? Di Blitar, tepatnya di Kaprani. Jadi jalan penghubungnya antara kabupaten ke kota. Jadi Mitra Setia ini boleh diceritakan nggak Pak? Awalnya printingnya kayak gimana? Awal buka dulu karena basicnya dulu kan ikut orang. Karena mungkin ikut orang dipikir untuk berkembang susah, akhirnya kita nekat. Ya pasti diri dengan asumsinya sih kepingin mengembangkan, menaikkan ekonomi lah, menaikkan ekonomi gitu. Mulai tahun berapa itu Pak? Sampai 2 tahun. Dulu pertama kali belajar ke percetakan 2006 tapi basicnya ke sablon sama barang perintilan kecil-kecil kayak souvenir dulu Mas. Oh, merchandise. Ya, merchandise. Karena dulu basicnya dari Bentul, dulu banyak pesen banner, akhirnya kepikiran kenapa nggak usaha banner yang waktu itu memang masih jarang. Di Blitar dulu 2014 itu masih 3 atau 4 mesin Mas Ian. Sekarang lebih dari 18 mungkin. Terus berkembang. Zamannya berkembang. Jadi awalnya Mitra Setia ini mesinnya apa dulu? Dulu masih pakai waktu itu masih pakai head, lupa saya, SAR 360 apa 240 itu nyebutnya dulu, lupa. Terus naik ke SPT 510, terus kenal Konica, akhirnya 510 nggak banyak orang pakai karena Konica lebih enak perawatan, maintenance-nya umurnya lebih panjang. Kalau dari produknya Mitra Setia sendiri, apa itu aja Pak produknya? Mulai dari banner, terus album kenangan, terus biasanya orang cetak foto sama frame, tapi dari bahan banner yang harganya bisa dibilang terjangkau Mas. Saya bilang terjangkau kalau dari bahan banner, terus awet. Ya mungkin sama beberapa merchandise Pak ya. Plakat akrilik. Jadi di Mitra Setia ini nggak cuman bisa nyediain bahan cetakan outdoor kalian kayak banner, spanduk gitu Pak ya, tapi juga merchandise, terus barang-barang jadi ya, barang-barang yang basicnya dari akrilik bisa, atau mungkin dari basicnya dari kertas kayak kemasan, packaging, ya undangan, paper bag kayak gitulah. Oh, paper bag juga bisa. Bisa. Paper bag. Nah, kalau ngomong soal mesin outdoor Pak, mulai kenal SkyJet itu dari mana? Saya awal tahu SkyJet itu nggak tahu keluar dari TikTok. Mungkin karena saya lebih banyak seneng lihat di TikTok itu tentang dunia percetakan. Kalau dibilang orang TikTok itu kan nanti apa yang kita lihat ya itu ya, nanti puternya situ. Akhirnya tahu dari uploadnya SkyJet ID waktu itu pas mau pameran Jakarta kayaknya kemarin. Tintanya kok testimoninya seperti yang ada di angen-angen, nggak gampang logging, terus nggak melulu harus purching, lebih friendly lah untuk pengusaha kecil kayak saya ini kan. Clogging terus purching itu kan musuhnya wong banner lah, berapa mili yang harus purching, karena clogging kan buang. Akhirnya saya coba komunikasi dengan tim marketing dari SkyJet, seperti apa sih tintanya, dijelaskan detail ini dengan harga yang saya rasa sangat terjangkau untuk sekarang. Karena sebelumnya saya pakai tinta merek yang dulu harganya udah nggak masuk akal, apalagi pasar di dunia printing karena semakin banyak kompetitor, jadi harus gimana caranya terus jual murah, hasil maksimal yang diminta konsumen. Jadi mau nggak mau harus berpikir mengikuti Pak ya, pikir cepat. Akhirnya komunikasi tetek bengek dan segala macam, akhirnya dibantu sama tim marketingnya SkyJet, datang buat nguras. Alhamdulillah hasilnya saya ngerasanya jauh lebih bagus dan memuaskan. Jadi untuk informasi awal teman-teman, Mitra Setia ini pernah didampingin tim kuras dari SkyJet teman-teman. Jadi penggantiannya tintanya tadi itu kita bertanggung jawab menggantikan dan menjaga kondisi mesinnya gitu. Jadi sebelum dan sesudah kondisinya bakal tetap sama ketika dan setelah pengurasan. Nah,
sebelumnya nih Pak, kira-kira dari detail perbedaannya kayak gimana? Misal dari kedetailan cetaknya, warnanya gitu. Jadi banyak, satu contoh misalnya Mas. Boleh. Nih, satu contoh untuk warna yang biasanya umum dipakai orang, merah. Biasanya merah. Ini kebetulan contoh yang kuning nggak ada ya, yang merah aja dulu. Dulu pakai tinta lama itu timbul garis halus. Garis halus itu yang saya ngerasanya itu bukan karena headbone tuh, nggak tahu kenapa garisnya itu mesti putus. Putih ketutup lagi, putih ketutup lagi. Logisnya kalau head bermasalah biasanya kalau clothing kan panjang itu sampai akhir tuh, sampai akhir gambar. Itu kok nggak bisa rapet tuh, nggak bisa rapet. Dicoba dan segala macam nggak bisa. Terus kedua untuk warna hitam. Warna hitam kalau pakai tinta dulu itu komposisinya di CMY-nya 40, K-nya 100, itu bleber. Oh, melebihi gambarnya berarti. Blebernya itu dia keringnya nggak bisa solid, mesti ada keluar gitu loh, keluar. Bukan karena kalibrasi, ya. Saya ngerasanya bukan karena kalibrasi. Karena ke semua arah lah. Nyemprotnya itu fokus atau gimana? Ya mungkin dengan head yang sama bisa membedakan sekarang. Ini dengan file hitam RGB yang komposisinya CMY-nya 80%, K-nya 91, hasilnya seperti ini bisa solid. Betul. Dan ini hasilnya detail teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cari detail bisa main ke Mitra Setia ya. Ini bisa lihat banget lah garis warna, kedetailannya juga benar-benar presisi teman-teman. Jadi nggak ada yang bleber ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi tulisan kecil bahkan kelihatan lebih jelas. Gitu Pak ya. Coba sampai kemarin itu dicoba anak-anak di 6 poin. Di 6 poin. Arial 6 poin masih bisa solid. Apalagi orang yang main struktur organisasi kayak gitu. Pasti kecil-kecil. Terus kemarin ada nyoba dari Polsek naikkan cetakan peta. Yang kemarin itu sempat agak ragu mau dinaikkan. Dicetak pakai A3 yang pakai kertas, areanya kurang besar. Orangnya minta 50 cm. Oke, kurang besar. Akhirnya nekat. Coba naik ke banner aja, nyoba satu. Ternyata orangnya puas dengan hasilnya. Bisa sedetail itu, wah, saya anggap puas lah Mas, puas. Apalagi dengan tinta yang harganya terjangkau, terus maintenance mudah, terus dari tim marketingnya Skyjet juga nggak pernah lepas. Jadi setiap ada kendala, kita mau sharing pun bisa dibantu. Sangat terbuka. Jadi Mas ini ada masalah, kenapa tintanya seperti ini? Jadi ada masukan lah. Soalnya kalau mikir sendiri beban Mas kalau mikir sendiri. Jadi ada after salesnya yang saya rasakan dulu pakai tinta merek lain-lain macam-macam. Saya ini dari dulu tinta selalu pindah ya karena mengikuti aja kos produksinya. Kalau pakai tinta ini saya nutup nggak, coba pakai ini. Akhirnya banyak beli putus Pak ya dulu ya. Sekarang lebih panjang lah. Ya itu pengalaman nggak enaknya karena beli putus. Jadi di awal manis Mas, Pak pakai ini aja, ini lebih murah Pak. Coba itu timbul masalah, ditinggal Mas. Ditinggal itu dengan berbagai macam alasan, headnya atau hardware mesin yang lainnya, kabel fleksi dan macam-macam, pompa. Itu sebenarnya kan bukan solusi. Wujudnya sekarang saya pakai tinta Skyjet, pakai tinta ini dengan hardware yang sama, tapi hasilnya jauh berbeda ya. Sebenarnya bener-bener sesuai ekspektasi yang dibangun di TikToknya Skyjet. Oh, jadi saya anak-anaknya kan itu, wah kok bagus banget hasilnya, kok gini hasilnya. Ekspektasi saya kan tinggi loh. Yus aku ganti head ini aja dengan harga yang terjangkau, lebih murah dari yang kemarin, hasilnya lebih bagus. Makanya saya kemarin order, saya sih pengennya nggak mulu-mulu Mas, Pak satu set dulu, enggak, saya langsung 3 set aja. Mungkin saya sih yakin biasanya. Yakin kalau ini nantinya hasilnya jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya sih yakinnya gitu karena tim marketingnya komunikasinya bagus. Akhirnya wes langsung 3 set aja sekalian nggak apa-apa. Bolak-balik ya percuma, satu set nanti habis order lagi, ongkirnya juga lumayan. Wes langsung ya nggak apa-apa. Jadi saya pinginnya ya situ. Itu terbukti Pak yang di TikTok sama ketika dipakai terbukti ya. Nah ekspektasinya terjawab ya. Alhamdulillah. Saya cocok. Jadi ini udah jalan hampir 8 roll berarti. Sudah hampir 8 roll. Jadi tinta yang kemarin dikirim 3 set itu sekarang tinggal 2 set mungkin. Paling sekitar 2 mingguan yang lalu Pak ya. 2 mingguan setelah Mas Ilham bantu saya nguras. Iya. Jadi bapaknya langsung cetak tuh Pak, teman-teman. Setelah kuras nggak ada berhenti, langsung
ikut kerjaan Pak ya? Ya alhamdulillah langsung dapat job dari, kebetulan langsung salah satu radio di Batu kemarin. Jadi salah satu produk mie itu kemarin 5 kali, totalnya berarti 180 meter Mas, 180 meter. Jadi langsung dapat jawaban lah, karena saya pengajuan ke teman, mesinku hasilnya sekarang seperti ini, akhirnya dapat job. Ya wes, tolong itu dikerjakan, kirim ke Batu. Ya mungkin membuka jalan lagi lah. Tuh. Yang kemarin sempat orang taunya dulu saya soalnya kan nggak mau jual salah-salah Mas. Nah, makanya orang taunya di sini tuh sama-sama banner tapi menjaga kualitas. Berarti dulu sempat ada masalah juga Pak ya? Cetakannya sempat bermasalah. Saya sempat 3 atau 4 bulan kemarin tuh sempat sama operatornya sempat pusing Mas. Pusing mau diakali apa lagi ya mesin ini. Cari solusi kemana bingung. Gimana caranya? Akhirnya sempat mau upgrade ke I. Sempat yang dulu kita komunikasi di awal itu loh Mas. Ada promo di Skyjet, promo setengah harga. Ternyata ada SK yang saya nggak bisa memenuhi karena keterbatasan modal. Akhirnya ya wis mau nggak mau dimaksimalkan yang ada, dibantu sama teknisi, akhirnya ketemu lagi lah Mas, ketemu hasil yang saya kepingin, ketemu lagi. Ekspektasinya sekarang ya lebih dari ekspektasi saya kepingin mempermudah anak-anak yang kerja. Kalau ada masalah mesti otomatis ke saya, Pak mesinnya ini Pak, mesinnya kok ini caranya opo supaya balik hasilnya. Sekarang wis mau saya tinggal mau nggak khawatir, bisa ditinggal teman-teman. Jadi cetak nggak bikin pusing Pak ya? Nggak bikin pusing. Kalau dulu mesti mantengin Mas, nggak bisa ditinggal. Jadi kalau direkap tadi teman-teman ada soal warna, dia lebih solid warnanya, terutama di merah, kuning. Nah itu kalau teman-teman yang kerjain project banyak di warna itu bisa dipertimbangkan lah. Terus kedetailan sampai 6 PT ya Pak ya? Ya. Sampai 6 PT areal. So yang kedua, yang ketiga soal standby-nya gimana? 6 poin itu karena warna hitam campur semua. Oh, warna campur. Kalau warna hitam toh saya yakin mesin banner apa aja masih solid. Jadi karena ini saya biasanya untuk ngecek karena campurannya memang saya perbanyak. Biasanya dari RGB yang 80% ke atas campurannya. Kalau mesin nggak bagus, tintanya juga kurang memadai, pasti keluar. Pasti melebar lebih. Pasti melebar. Jadi beberapa penyakit teman-teman ya, bergaris, ngedot juga pernah Pak ya? Di warna ngedot juga pernah. Ngedot juga pernah. Jadi ada bercak-bercak kuning kayak gitu. Jadi teman-teman nggak bisa dapetin warna merah yang solid, tapi ada dulu sempat bercak-bercak. Warna kuning ada dot merah. Terus kalau warna merah ada dot kuning, itu mesti yang kemarin seperti itu. Terus jadi kalau soal ini Pak, sekarang merah mau kuningnya tetap solid. Terus kalau dilihat kan ketahuan Mas, ini warna kuning solid atau warna kuning kecampur-campur nih. Iya, ketahuan. Apalagi kalau kena orang yang sama-sama percetakan mainnya warna-warna dasar, merah tanpa campuran, merah kuning. Udah pasti lebih ini lagi, kritik lagi soal hasilnya. Tapi kalau soal ketahanan saat standby Pak, kira-kira gimana? Habis cetak dia berhenti dulu. Tadi saya coba 20 menit jeda karena nunggu desain ACC. Yang ini cetakan ini ya. Sebelumnya naik 3x6, terus nunggu ACC ini coba saya jalankan. Baru dia clocking ya kurang 12% kalau nggak salah tadi. Ternyata di cappingnya, di mulutnya head ada serabutnya. Oh, ketutupan serabut. Ya masalah-masalah teknis ya. Teknis lah. Bukan kayak kemarin tahu-tahu akhirnya ngedrop. Nah itu loh Mas, kemarin ngedrop. Sampai pusing Mas tadi saya kemarin. Belum ketemu settingannya. Ini saya bilang ini sebenarnya tinta bagus. Cuma kita memang bener-bener harus nemuin settingannya supaya ketemu ICC-nya dan segala macam, karena ya macam-macam. Kalau bilang teknisi itu ruangan antar satu percetakan ke percetakan yang satunya beda, ini aja dipindah ruangan gitu nanti beda Mas, pengaruh. Ya ini karena memang bener saman tunggu 3 hari. Ya sebenarnya ya saya pikirku wong iki guyon loh, apa nggak gelem diganggu. Saya sempat mikir ngono Mas. Begitu dia pulang kan otomatis besoknya misalnya timbul masalah kan mesti tak ganggu loh Mas. Iya. Mas tolong ini kenapa lagi gitu. Ternyata bener omongannya. Ditelaten dulu Pak, kalau clogging ya kalau clogging bersih. Mungkin penyesuaian antara keenceran tinta yang dulu dengan yang sekarang, atau mungkin dengan voltase dan segala macam, bisa jadi banyak faktor. Jadi setelah 3 hari sampai hari ini, berarti kemarin hari Kamis dan hari Kamis malam setting ulang sampai hari ini belum ada masalah, alhamdulillah. Jangan
kita jaga terus ya teman-teman soal kualitasnya, jadi sama-sama dijaga. Jadi kita jaga ke teman-teman end user. Nanti kalau ada apa-apa juga dikabar. Ya paling enggak menjaga komunikasi. Betul. Komunikasi. Jadi nggak pengen lah kayak dulu Mas, after salesnya itu, aduh. Tapi saya seneng dari timnya Mandiri, seneng Mas. Mulai dari bahan sampai tinta banyak membantu, banyak ngasih solusi lah. Berarti kenalnya dari Mandiri ya? Dulu dari Mandiri, asalnya dari Mas Nover itu sudah lama sebenarnya, udah lama. Pak, ini ada produk baru gini. Sempat nyoba Solveneto dulu memang, karena saya stok banyak tinta waktu itu. Terus tintanya mau bawa kata apa Mas Nover, balik yuk gak iso. Iya. Balik kan nggak mungkin. Tahu gitu kemarin pas proyek Idul Fitri, Mas Nover bilang itu, ya wis nanti setelah tahu ini, Mas Nover sudah tak kasih kabar, si Mas api puas aku Mas. Jadi nggak bikin beban. Ya pengennya kerjaan, kita pengennya ya lancar ya Pak ya? Lancar. Yo ada kendala pasti ada kendala. Pasti ada kendala di tengah jalan, pasti ada kendala, tapi yo bukan yang kayak 3-4 bulan kemarin saya sampai stres Mas, sama operator, sama istri. Kita harus nyari solusi kemana kalau timbul masalah seperti ini. Ternyata ya terima kasih dari tim Skyjet udah ngasih banyak solusi, masukan dan segala macam. Terus sama teknisi juga banyak membantu. Jadi keluhan-keluhan ini, jadi yang saya keluhkan ke Skyjet, solusi dari Skyjet ini saya sampaikan ke teknisi, nyambung akhirnya. Oh ini temu ya. Kalau maintenance yang saya pikir cukup terawat Pak. Maksudnya untuk budget maintenance-nya, akhirnya budget saya bisa ngirit lebih dari 50%. Oke. Dari yang awalnya perkiraan 100 up supaya mesin ini kembali awal, itu 100 up minim, 100 bisa-bisa lebih dari 100 estimasi budgetnya. Begitu ganti Skyjet ini kemarin, akhirnya malah saya bisa tambah head, terus biayanya separuh dari estimasi awal. Jadi penghematannya malah bisa beli head baru. Ya. Terus harga tintanya juga lebih murah. Saya lebih murah. Oke. Kalau soal kekeringan nih Pak, pernah ngalamin masalah lengket nggak di tinta sebelumnya? Terus kalau pakai Skyjet gimana? Kalau selama pakai Skyjet belum, anak-anak belum pernah ngalami. Mungkin kalau lengket, otomatis besoknya pasti dikomplain orang. Minta ganti. Kalau yang dulu sempat karena pakai bahan glossy, dicoba dilipat enggak apa-apa. Begitu dibawa ke lokasi itu padahal sudah 3 hari setelah cetak Mas. Bahan glossy itu 3 hari setelah cetak, dibawa ke sekolahan mau dipasang, nggak bisa dipasang karena lengket. Akhirnya rusak. Tapi begitu pakai Skyjet belum. Alhamdulillah. Pakai glossy juga aman. Sementara pakai glossy belum. Saya belum order lagi bahan glossy. Cuma saya sampai bahan ini saya rasanya lumayan glossy. Juga nggak ngalamin produk lengket tadi. Alhamdulillah enggak. Kalaupun ada yang lengket pasti sudah dari minggu kemarin saya dikomplain orang. Soalnya mesti dilipat. Orang ambil jarang yang mau digulung ya. Gulung jarang. Mesti dilipat, apalagi yang besar-besar mesti dilipat. Pasti dilipat. Dan ketika dibuka tetap aman, nggak ada komplain. Alhamdulillah nggak ada komplain, baik dari kantor, baik dari konsumen umum. Untuk vendor-vendor rapat juga nggak ada ya, nggak ada. Oke, nah di Mitra Setia sendiri kabarnya buka reseller juga Pak ya? Monggo boleh dipromosikan. Dulu itu banyak sekali reseller yang mau ke sini. Mungkin karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi dari teman-teman reseller, akhirnya banyak yang keluar, dan itu jadi problem tersendiri buat kami gitu. Sebenarnya kalau jaga cetakan umum ada aja, dari kantor juga ada, cuma kalau dapat dibantu dari teman-teman reseller, mesin ini kan nggak sempat berhenti, jalan terus. Kemarin sempat kepikiran gitu, reseller banyak yang lepas, apa memang karena hasilnya nggak bisa maksimal lagi, makanya timbul keinginan untuk upgrade mesin. Terus sampai kepikiran, ya wes ganti tinta aja, siapa tahu hasilnya bisa kembali ke yang dulu. Betul. Pertama kali upgrade mesin, ternyata alhamdulillah hasilnya jauh di luar ekspektasi, melebihi dari saya. Mungkin rekan-rekan dari reseller Blitar kalau mungkin bisa merapat ke sini, monggo bisa dilihat hasilnya yang sekarang ya, sama yang kurang lebih 4 bulan atau 3 bulan yang kemarin. Betul. Boleh langsung dibandingkan aja Pak ya. Main-main ke sini, dicek hasil cetakannya,
dicek langsung produksinya. Nah, teman-teman bisa putusin join resellernya atau gimana ya Pak ya. Iya. Berarti ada program-program khusus ya Pak buat reseller nih. Ya. Biasanya kalau mitra sendiri area kawasan customer-nya mana aja Pak? Sekitar mana aja Pak yang sering kali datang ke itu ya? Paling jauh dari kecamatan Mas. Paling jauh dari kecamatan. Kecamatan mana itu Pak? Blitar. Paling jauh kecamatan Samben sama Nglego yang alhamdulillah sampai sekarang masih memberikan kepercayaan. Kalau yang biasanya dari dinas misalnya kayak dari pemerintahan gitu biasanya dipul seluruh kecamatan, jadi tim kita juga yang pasang. Oke. Cetaknya di sini tim kita yang pasang. Jadi layanannya nggak cuma cetak tapi juga sampai pasang ya Pak ya? Pasang juga terus bisa. Kalau memang ada rute untuk pengiriman biasanya boleh, tapi Kita harus ngikuti jadwal dari sini. Betul. Disesuaikan atau disesuaikan bisa dikirim, tapi bisa dikomunikasikan lah, bisa disesuaikan. Jadi layanannya nggak itu yang pasti mengupayakan pesen di hari yang sama, jadinya juga di hari yang sama. Satu hari layanan ya Pak ya? Cetaknya layanan. 1 hari Mas gitu. Jadi nggak cuma cetak doang teman-teman, kalian langsung bisa dapetin layanan 1 hari jadi, terus bisa juga diantar, bisa juga kalau kalian butuh pemasangan juga bisa, dan bahkan kalian juga bisa bikin merchandise di sini ya Pak. Merchandise plakat, akrilik, terus foto-foto berframe gitu, berwigora, bisa banget dengan harganya yang pastinya terjangkau. Ya, insya Allah bisa. Jadi monggo langsung ke Mitra Setia Digital Printing di jalan ini Jalan Raya Ngaprang. Oke. Tepatnya depan Tajwid Motor. Kalau arah-arahnya itu berarti dibilang arah-arah itu Lewung Blitar Mas. Ya, baratnya Mantlogo. Mantlogo. Jadi langsung main ke sini teman-teman dan langsung lihat cetakannya kayak gimana. Kira-kira Pak ada lagi nggak kesan-kesan selama memakai Skycheck ini? Mungkin dari after sales dari teknisinya. Kalau komentar dari konsumen ya baru kemarin itu soalnya ada satu reseller yang masih setia sama saya, bisa membandingkan hasil yang kemarin sama yang sekarang. Sempat tanya beliaunya, ya memang tahu dia upgrade mesin, tahu sudah tak kasih tahu Mas mesin ini sudah tak upgrade, headnya saya tambahi. Terus begitu tahu hasilnya dibuka, loh hasilnya kok jadi gini Mas, dia puas, warnanya keluar semua tajam. Jadi orangnya itu sering main warnanya itu gradasi gitu kan. Yang dulu itu saya sama teknisi bingung sendiri kalau kena cetak warna gradasi, apalagi dari pink ke merah, pink ke ungu, susah sekali Mas. Itu mesti ada bending, mesti clogging, nggak rata dibersihkan, nggak bisa rata. Terus sekarang kemarin orangnya puas, begitu digelar dibuka, Mas hasilnya sekarang seperti ini. Dia puas. Oh iya Mas, alhamdulillah, wis api. Sekarang cetakannya paling enggak, ya orangnya ekspektasinya juga sama. Kepinginnya ya hasilnya kayak dulu gitu loh. Apalagi reseller kan punya tanggung jawab lagi ke konsumen pelanggannya. Kalau cetakannya jelek, otomatis dia kan ya karena komplain. Yup, banyak rantainya gitu. Betul. Ujung-ujungnya kembali ke sini. Bikin pusing, wis kena gitu bikin pusing, harus ngulang, buat waktu, buat bahan, ya otomatis harus buat tinta. Yang paling berharga itu waktu. Sudah pulang, posisi sudah tutup, kena komplain orang, Mas cetakannya kok gini, padahal acaranya besok pagi. Otomatis kan ya jadi buang waktu, balik lagi ke toko, hidupin mesin lagi, nyetak lagi, buang ban. Alhamdulillah berarti sudah 6 hari ini pakai Skyjet belum pernah ada komplain, belum ada. Entah itu pas dibuka lengket atau mungkin hasilnya kurang memuaskan dan segala macam. Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Ini pengalaman langsung dari Pak Denny buat teman-teman printing juga sekitar Blitar dan Jawa Timur khususnya. Jadi bisa saling belajar gimana sih di Mitra Setia sendiri pengalaman. Boleh promosi sekali lagi nih Pak buat area Blitar dan sekitarnya. Kira-kira kalau mau kontak ke Mitra Setia lewat apa? Bisa di WA. Lewat WA 085 755 370 087 atau langsung datang aja di Jalan Raya Ngaprang, tepatnya di depan showroom motor Tajwid. Banyak orang tahu lah kalau Tajwid terkenal soalnya. Oke. Jadi nggak sulit buat berhubungan langsung sama Mitra Setia Digital Printing. Ditunggu kehadiran kalian teman-teman ke sini langsung atau melalui WhatsApp ya Pak? Melalui WhatsApp atau bisa langsung ke sini dari jam 9 sampai jam 8 malam. Oke. Jadi segitu teman-teman pengalaman kita join ke Mitra Setia Digital Printing tentang pengalaman gimana sih pakai Skyjet awalnya.
pengalaman di digital printing industri sendiri seperti apa, dan juga after sales dari SkyJet Indonesia seperti apa. Terima kasih Pak Denius. Sama-sama, terima kasih bantuannya Mas. Selanjutnya. Amin, amin, amin.